Menurut Nelson Mandela, pendidikan adalah senjata yang paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk mengubah dunia. Perkenalkan, saya Triatno, peserta Latsar CPNS gelombang 5 dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Saya akan menjelaskan mengenai analisis isu dan gagasan kreatif dalam mewujudkan smart governance di unit kerja saya di Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Pada unit kerja Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan terdapat beberapa isu, cuma hanya saya mengambil 3 isu yang dapat mempengaruhi kinerja organisasi, yaitu yang pertama ya mengenai isu TNA atau Training Need Analysis yang belum optimal. Jadi TNA belum dioptimalkan untuk kebutuhan organisasi, jadi pembuatannya masih manual dan belum ada dashboard yang dapat memudahkan pegawai untuk melihat kompetensi pengembangan kompetensinya. Yang kedua mengenai gap analisis kebutuhan pegawai. Jadi dalam analisis kebutuhan pegawai atau ABK, direktorat kami membutuhkan sekitar 102 pegawai, namun yang tersedia baru 76 pegawai. Dengan adanya gap tersebut tentunya akan dapat mempengaruhi pengawasan makanan dari Direktorat Pengawasan Produksi Pangan Olahan. Yang ketiga mengenai pengisian SKP yang kurang akurat. Ada beberapa dalam pengisian SKP yang masih belum sesuai dengan aturan yang ada. Itu juga menjadi sebuah isu yang terjadi di dalam direktorat kami. Dari ketiga isu tersebut, saya menggunakan tapisan isu metode USG, yaitu urgency, seriousness, growth, di mana pelaksanaan TNA mendapatkan poin 12, kurangnya SDM mendapatkan total poin 10, dan kurang akuratnya pengisian SKP mendapatkan poin 9, sehingga yang menjadi prioritas adalah pelaksanaan TNA yang belum optimal. Kenapa? Karena dari sisi urgensi tinggi karena berdampak langsung pada pemetaan kompetensi dan perencanaan pelatihan ASN agar ASN tersebut dapat bekerja sesuai dengan tupoksinya atau jabatannya. Seriousness, keterlambatan memperbaiki TNA menghambat pengembangan SDM dan penerapan dalam manajemen talenta. Growth, jika tidak ditangani dengan segera, maka kesenjangan kompetensi akan melebar dan berdampak pada sistem mixing dan dapat mengakibatkan kurangnya kompetensi pegawai dalam menangani jabatan yang diembannya. Jadi dari ketiga isu di atas yang terpilih adalah efektivitas TNA atau dengan kata lain belum optimalnya training need analysis yang ada di unit kerja saya, menurut kami, dan saya menggunakan metode fishbone analysis untuk mencari akar masalah kenapa TNA ini belum optimal. Yang pertama dari men adanya persepsi formalitas. Maksud persepsi formalitas di sini adalah ada beberapa pegawai yang menganggap jika TNA itu hanya sekedar formalitas untuk memenuhi ke 20 JP yang ditetapkan. Yang kedua ialah mengenai pemahaman pegawai yang rendah. Jadi masih banyak pegawai yang belum menganggap bahwa kompetensi ini penting untuk jabatan yang diembannya. Dan mesin ini tidak tersedia aplikasi khusus untuk memantau TNA. Mohon maaf ada typo sedikit. Jadi masih berdasar by Excel, dan itu pun masih tercecer di Excelnya. Jika sudah ada sebuah dashboard mungkin akan lebih memudahkan. Machine, pengelolaan data pelatihan yang ini tadi saya jelaskan masih menggunakan Excel. Di metode belum tersedia pedoman teknis TNA. Jadi ini masih memang berdasarkan dari unit kerja masing-masing untuk pengurusan TNA ini, dan tidak ada mekanisme analisis gap kompetensi antara pegawai. Lalu di material, peta kompetensi jabatan tidak terlihat. Maksudnya peta kompetensi jabatan, misalkan jabatan A harus di ahli pertama, ahli muda, ahli media itu harus mengambil kompetensi apa saja. Terus di jabatan B, ahli pertama atau terampil, penyelia itu harus mengambil kompetensi apa aja. Itu yang masih belum tersusun secara rapi, bahkan di beberapa jabatan masih belum ada. Dan yang ketiga, beberapa riwayat pelatihan atau sertifikasinya itu tidak terdokumentasi dengan
baik atau rapi, sehingga sulit untuk diintegrasikan dengan si ASN atau manajemen talenta. Jadi gagasan kreatif saya dalam isu TNA pegawai ini adalah membangun sebuah dashboard menggunakan Looker Studio yang sejalan dengan digitalisasi dalam Smart ASN. Nanti pada Looker Studio ini nanti akan ditampilkan GP, itu nanti semua akan tersedia pada gap dari dashboard ini.